Berjumpa semuanya di warung Bude Yanti yang akan membawakan cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang berniat pergi ke dunia paling bawah untuk mencari api legendaris. Setelah meninggalkan aula utama lama, Xiaoyan segera menyebarkan jiwa void ke seluruh penjuru. Alam ilahi surga memiliki aturan yang sangat khusus. Setiap perpindahan antar alam harus dilakukan melalui titik pendakian yang berada di simpul tetap masing-masing alam. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh di ibu kota Giok, Xiaoyan mengetahui bahwa dirinya saat ini berada di alam tertinggi. Ini adalah wilayah tertinggi dari seluruh alam ilahi 9 surga. Karena telah mengetahui lokasi simpul-simpul penting, Xiaoyan langsung bergerak menuju tujuan berikutnya. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pada akhirnya tiba di depan sebuah pusaran emas raksasa yang menjadi simpul penghubung antara alam. Namun saat mendekat, beberapa aura segera mengunci Xiaoyan. Sekelompok penjaga muncul dengan sikap hormat dan memberitahukan bahwa seorang dewa tinggi tidak diperbolehkan turun ke alam yang lebih rendah tanpa izin dari Yang Mulia Surgawi. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya menyatakan bahwa dirinya akan menanggung seluruh akibat yang mungkin terjadi dan tetap harus turun. Setelah itu, Xiaoyan pada akhirnya mengibaskan tangan. Kekuatan dahsyat langsung menerbangkan para penjaga tanpa mampu melawan sedikit pun. Xiaoyan kemudian melangkah masuk ke dalam pusaran emas tersebut dan menghilang di bawah daya hisap yang kuat. Perjalanan melintasi berbagai alam berlangsung cepat. Pemandangan di sekitarnya terus berubah saat Xiaoyan menuruni tingkatan demi tingkatan. Ketika mencapai 3 alam tengah, Xiaoyan menemukan suasana yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3 alam atas. Energi kehidupan di sana sangat melimpah dan kota-kota besar serta sekte-sekte berdiri di mana-mana. Tetapi sebagian besar penghuninya memiliki kekuatan yang jauh lebih lemah. Hampir tidak ada aura keabadian ilahi yang dapat ditemukan. Xiaoyan tidak berhenti untuk mengamati lebih jauh dan terus bergerak menuju 3 alam bawah. Di wilayah ini, perbedaan suasana menjadi jauh lebih jelas. Awan ketujuh diselimuti awan ungu pekat dan hujan beracun yang turun tanpa henti. Berbagai makhluk berbisa berkeliaran di seluruh penjuru. Meskipun lingkungan di tempat itu berbahaya, kekuatan para penghuninya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 3 alam tengah. Bahkan Xiaoyan merasakan keberadaan beberapa ahli yang telah mencapai tingkat keabadian dewa. Karena jurang es Xuanming berada di alam paling bawah, Xiaoyan terus melanjutkan perjalanan tanpa membuang waktu. Namun kali ini kewaspadaan Xiaoyan meningkat. Racun-racun yang memenuhi wilayah tersebut memang tidak mampu mengancam dirinya secara langsung. Tetapi para kultivator racun yang kuat tetap merupakan lawan yang berbahaya. Tak lama kemudian, Xiaoyan pada akhirnya tiba di sebuah simpul kenaikan. Saat mendekatinya, Xiaoyan merasakan banyak aura samar yang tersembunyi di sekeliling area tersebut. Sesaat kemudian, suara aneh terdengar dari kegelapan dan memperingatkan bahwa wilayah itu bukan tempat bagi orang 3 alam teratas. Bersamaan dengan suara tersebut, lebih dari belasan sosok aneh muncul dari berbagai arah. Tubuh mereka menyerupai manusia, tetapi mereka memiliki anggota tubuh yang sangat panjang dan tampak mengerikan. Tanpa memberi kesempatan, para makhluk itu langsung menerjang Xiaoyan dengan kecepatan luar binasa. Xiaoyan hanya mengerutkan kening tipis, bahkan sebelum mereka sempat mendekat, Xiaoyan telah melayangkan satu pukulan dari kejauhan. Ledakan bertubi-tubi pada akhirnya segera terdengar. Kekuatan pukulan itu menghancurkan seluruh sosok hitam yang menyerang. Tubuh mereka meledak menjadi kabut darah hijau dalam sekejap. Setelah menyingkirkan gangguan tersebut, Xiaoyan pada akhirnya melangkah menuju simpul kenaikan. Namun tepat ketika hendak melewatinya, perasaan bahaya yang sangat kuat tiba-tiba muncul di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan sayangnya kesadaran itu datang sedikit terlambat. Simpul kenaikan yang ada di hadapannya ternyata hanyalah umpan.
seorang lelaki memanfaatkan tempat itu sebagai jebakan untuk memburu para pendatang yang tidak waspada. Dalam sekejap pusaran di bawah kaki Xiao Yan berubah menjadi rawak beratun yang mengandung kekuatan hidup yang ganas. Lumpur hitam kehijauan melonjak dari langit dan berubah menjadi puluhan naga berbisa raksasa. Taring-taring mereka meneteskan racun yang mampu mengikis segala sesuatu. Dengan raungan mengerikan, naga-naga itu pada akhirnya menyerang Xiao Yan dari segala arah. Pada saat yang sama, sebuah formasi besar muncul dan menyegel seluruh area di sekitar Xiao Yan. Xiao Yan pun terkurung di dalamnya. Naga-naga berbisa terus menghantam tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi lumpur sebelum kembali membentuk wujud dan menyerang tanpa henti. Di tengah kabut racun yang tebal, tawa menyeramkan menggema dari kejauhan. Seorang lelaki tua kurus kering perlahan-lahan berjalan keluar. Tubuhnya tampak seperti mayat yang telah kehilangan seluruh darah dan daging. Jubah hitam yang kampang camping menutupi tubuhnya dan di tangannya tergenggam sebuah bendera aneh yang terbuat dari tulang putih dengan kain lusuh sebagai benderanya. Di dalam bendera itu, jiwa-jiwa beracun yang ganas terus-menerus menggeliat dan meraung. Aura keabadian dewa memancar dari tubuh lelaki tua tersebut. Jelas bahwa dirinya adalah kultivator alam asal ke-9 tingkat ketiga. Sebagai seorang kultivator racun, kekuatan terbesarnya terletak pada jebakan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selama target berhasil masuk ke dalam perangkap, menghabisi lawan yang lebih kuat bukanlah hal yang mustahil. Tatapan serakah memenuhi mata keruh lelaki tua itu ketika melihat Xiao Yan yang terperangkap di dalam formasi. Lelaki tua tersebut dapat merasakan energi kehidupan yang sangat besar di dalam tubuh Xiao Yan. Jiwa dan tubuh fisik Xiao Yan sama-sama merupakan harta yang sangat berharga. Namun, berbeda dari perkiraannya, Xiao Yan sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Meskipun racun terus menyusup ke dalam tubuhnya, wajah Xiao Yan tampak tetap tenang. Bahkan senyum dingin pada saat ini perlahan-lahan muncul di sudut bibir Xiao Yan. Bagi Xiaoan racun seperti ini tidak layak untuk ditakuti. Belum lama sebelumnya wujud asli Xiao Yan telah bertarung melawan kultivator racun tingkat keempat di medan perang kekacauan. Dibandingkan dengan lawan yang pernah dihadapi saat itu, racun milik lelaki tua itu benar-benar jauh lebih lemah. Xiao Yan pada akhirnya segera mengaktifkan pil racunnya dan menggunakan nyala api di dalam tubuhnya untuk menekan seluruh racun yang mencoba menyebar. Pada saat yang sama, api dan petir mulai berkumpul di sekeliling Xiao Yan. Dengan pengalaman yang diperoleh dari berbagai pertempuran sebelumnya, Xiao Yan dapat langsung melihat kelemahan dari formasi racun tersebut. Tanpa ragu, Xiao Yan pada akhir memilih menghadapi semuanya secara langsung menggunakan tubuh fisiknya. Di kedua tangannya muncul teratai murka budak 3 warna dan teratai petir 3 warna. Otot-otot lengannya mengembung ketika kekuatan dewa asli alam kuno meledak keluar. Dengan paksa, Xiao Yan mulai menggabungkan kedua teknik penghancur tersebut. Gelombang energi yang dihasilkan langsung memusnahkan seluruh naga berbisa di sekelilingnya. Namun target utama Xiao Yan bukanlah formasi itu, dan sasaran sebenarnya adalah lelaki tua yang telah menjebaknya. Di telapak tangan Xiao Yan, sebuah teratai 2 warna yang memancarkan aura kehancuran perlahan-lahan mekar. Teknik itu adalah teratai kembar, petir, dan api. Xiao Yan sengaja tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya karena menurut penilaiannya, menghadapi seorang kultivator racun tingkat ketiga saja sudah lebih dari cukup. Dengan satu ayunan tangan teratai kecil tersebut pada akhirnya melesat keluar. Ukurannya terus membesar diterpa angin hingga menyelimuti seluruh area. Wajah lelaki tua itu pada akhirnya langsung berubah pucat. Untuk pertama kalinya lelaki tua tersebut merasakan ancaman kematian yang nyata. Tanpa berpikir panjang, lelaki tua itu berusaha melarikan diri sambil memicu rawak beracun di bawahnya. Namun, belum sempat bergerak jauh, mata Xiao Yan bergilat tajam. Pedang jantung pembunuh jiwa telah meluncur tanpa suara dan langsung menghantam jiwa lawannya.
Tubuh lelaki tua itu seketika membeku dan kesadarannya terguncang hanya dalam sepersekian detik, namun jedak sesingkat itu sudah cukup bagi Xiao untuk bertindak. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh ruang, teratai kembar petir dan api meledak dengan kekuatan yang mengerikan, penghalang racun runtuh seketika dan Xiao Yan menerobos keluar dari pusat ledakan dan langsung merampas bendera racun tulang putih di tangan lawahannya. Setelah itu Xiao Yan mencabut lengan yang mengenakan cincin penyimpanan dan melemparkan tubuh lelaki tua tersebut kembali ke pusat ledakan. Api dan petir mengamuk tanpa kendali menerangi dunia gelap itu seperti siang hari. Ketika semuanya berangsur-angsur mereda, tubuh lelaki tua tersebut telah musnah sepenuhnya dan hanya secuil jiwa yang tersisa. Jiwa itu menjerit putus asa sambil berusaha melarikan diri. Namun, Xiao tidak memberinya kesempatan karena bendera penekan jiwa tidak berada di sisi Xiao Yan. Xiao Yan langsung menggunakan bendera racun tulang putih yang baru diperoleh untuk menangkap jiwa lelaki tua tersebut. Setelah menghapus jejak jiwa yang ditinggalkan bendera racun tulang putih, hanya dengan satu pikiran, Xiao Yan memandang lengan terputus yang berada di tangannya. Api segera menyala dan membakar lengan tersebut hingga menjadi abu. Yang tersisa hanyalah 5 cincin penyimpanan yang jatuh ke telapak tangan Xiao Yan. Saat memeriksa isinya, Xiao Yan menemukan berbagai macam racun langka. Menurut pemahamannya, para kultivator racun memang memiliki jalan kultivasi yang unik. Namun racun bukan hanya alat untuk membunuh, melainkan juga dapat digunakan untuk menyembuhkan. Xiao Yan pada akhirnya menyimpan seluruh cincin penyimpanan itu untuk dipelajari di kemudian hari. Setelah ancaman racun diselesaikan, simpul pendakian sejati perlahan muncul di hadapan Xiao Yan. Di sekitar tempat itu berserakan tulang-tulang yang memenuhi daratan. Dari jejak yang ada jelas bahwa lelaki tua layu tadi telah menunggu di sana selama bertahun-tahun. Entah berapa banyak makhluk yang telah tewas karena racun yang ia miliki, namun pada akhirnya keserakahan dan nasib buruk membawa lelaki tua tersebut bertemu dengan Xiao Yan yang menjadi akhir dari kehidupannya. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan pada akhirnya segera melompat menuju simpul pendakian dan melanjutkan perjalanan ke alam ke-8. Sosoknya terus-menerus menembus ruang hingga akhirnya tiba di dunia baru yang sangat berbeda. Begitu memasuki alam ke-8, hawa dingin yang menusuk langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanah di sana berwarna hitam pekat, sementara langit dipenuhi dengan warna merah gelap yang suram. Cahaya hampir tidak ada sehingga dunia itu tampak tenggelam dalam kegelapan. Aura yang memenuhi wilayah tersebut jauh berbeda dari alam sebelumnya. Xiao Yan merasakan campuran energi purba yang brutal dengan energi iblis yang sangat pekat. Langit di atas tampak seperti logam abu-abu yang membeku, sementara awan menggantung tanpa bergerak sedikit pun. Udara dipenuhi bau darah busuk yang menyengat seolah membuat suasana semakin menyesakkan. Tidak ada matahari ataupun bulan yang terlihat dan yang ada hanyalah malam abadi yang sunyi dan mencekam. Ketika kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu sekeliling, tidak satuun jejak manusia ditemukan. Sebaliknya, pemandangannya dipenuhi dengan makhluk-makhluk mengerikan dengan bentuk tubuh yang terdistorsi. Banyak di antaranya memancarkan aura iblis dan monster yang cukup ganas. Ada pula monster humanoid tanpa wajah dengan otot menonjol yang menggenggam pada tulang kasar. Mata mereka keruh dan dipenuhi dengan haus darah purba seolah hanya memiliki naluri tanpa kecerdasan. Kedatangan Xiao Yan juga segera menarik perhatian seluruh makhluk yang ada di sana. Para iblis yang sebelumnya berkeliaran tanpa tujuan atau saling membunuh tiba-tiba berhenti bergerak. Mata-mata keruh yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah Xiao Yan, sosok yang memancarkan kehidupan di tengah dunia mati tersebut. Dalam sekejap suara raungan dan jeritan menggelegar memenuhi langit. Gelombang suara yang memekakkan telinga menyapu ke segala arah. Sesaat kemudian, puluhan ribu iblis muncul dari seluruh penjuru seperti banjir hitam yang tak berujung. Sebagian berlari dari kejauhan, sementara sebagian lainnya merangkah celah tanah yang retak.
debu tebal berterbangan hingga menutupi langit saat mereka menyerbu menuju Xiaoyan. Gerombolan itu sama sekali tidak memiliki taktik maupun rasa takut, mereka hanya mengikuti naluri untuk melahap semua makhluk hidup yang mereka lihat. Jumlah mereka begitu besar hingga cukup besar untuk membuat siapapun kehilangan keberanian untuk maju. Beberapa di antara mereka bahkan memiliki kekuatan yang cukup tinggi, namun yang paling mengerikan adalah jumlah mereka yang seolah tidak ada habisnya. Menghadapi pemandangan tersebut, ekspresi Xiaoyan tetap dingin. Xiaoyan sama sekali tidak tertarik membuang waktu menghadapi para iblis tersebut. Dengan satu langkah, sosoknya pada akhiran menghilang di tempat semula dan bergerak menembus ruang. Ketika muncul kembali di tempat lain, pemandangan yang sama masih terlihat. Gelombang monster tanpa akhir terus memenuhi dunia hitam tersebut. Tak lama kemudian, Xiaoyan menemukan simpul pendakian menuju ke alam berikutnya, namun sebelum mencapai tempat tersebut, sebuah pusaran hitam besar muncul di hadapan Xiaoyan. Warna hitam pekat pusaran itu memancarkan kesan berbahaya seolah memperingatkan siapapun agar mempertimbangkan kembali keputusan untuk melanjutkan perjalanan. Di sekitar pusaran berdiri 3 sosok raksasa yang menjulang seperti gunung hidup. Tinggi masing-masing mencapai puluhan ribu kaki, mata mereka memancarkan cahaya merah gelap yang menakutkan. Yang lebih mengejutkan, tubuh mereka mengandung aura keabadian para dewa. Meski demikian, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan itu bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan diberikan secara paksa. 3 raksasa tersebut mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia. Kapak raksasa di tangan mereka terangkat tinggi lalu ditebaskan ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Angin kencang berputar hebat saat serangan itu turun dari atas. Melihat pemandangan tersebut, Xiaoyan segera menyadari identitas ketiga penjaga tersebut. Ketiganya ternyata adalah mayat dewa asli yang telah dimurnikan menjadi boneka iblis untuk menjaga pintu masuk alam ke-9. Sebenarnya Xiaoyan dapat dengan mudah menghindari serangan mereka dan langsung memasuki pusaran yang ada dengan kecepatan saat ini. Ketika raksasa itu tidak akan mampu menyentuh ujung pakaian Xiaoyan, namun setelah memikirkan nasib mereka, Xiaoyan akhirnya memilih untuk menyerang. Bintang putih kuno di antara alis Xiaoyan memancarkan cahaya terang. Xiaoyan menggunakan kekuatan fisik murni dan melesat menuju 3 raksasa tersebut. Ledakan dahsyat segera mengguncang seluruh wilayah dan 3 suara ledakan besar terdengar hampir bersamaan. Tubuh ketiga boneka dewa asli itu seketika langsung hancur berkeping-keping tanpa mampu memberikan perlawanan. Berarti menurut Xiaoyan, menjadi boneka setelah kematian merupakan penghinaan terbesar bagi seorang dewa asli. Kehancuran justru menjadi pembebasan terbaik bagi mereka. Setelah menghancurkan para penjaga, Xiaoyan pada akhirnya segera melesat menuju pusaran hitam. Di belakangnya, lautan iblis masih terus meraung dan mengejar dari segala arah. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, sosok Xiaoyan telah menghilang ke dalam pusaran dan meninggalkan dunia hitam alam ke-8. Sementara itu, jauh di puncak gunung alam ilahi 9 surga, tepatnya di alam tertinggi pertama di Sekte Intim 9 Revolusi, King Teng berlutut hormat di atas tanah. Di hadapannya duduk sesosok yang menempati kursi tertinggi sekte tersebut yaitu Hua Chan. King Teng melaporkan bahwa rencana Hua Chan berjalan sempurna. Xiaoyan benar-benar datang mencari dan sesuai perintah yang diterima. King Teng telah memberikan informasi mengenai api mendalam 9 meter. Hua Chan mendengarkan laporan itu dengan tenang sebelum mengatakan bahwa King Teng dan seluruh sekte Intimas Revolusi telah melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Hua Chan mengingatkan bahwa sekte tersebut telah berdiri selama 500 tahun di alam tertinggi. Namun apabila mereka tetap gagal memurnikan pil yang dibutuhkan, maka mereka yang seharusnya pergi akan pergi dan mereka yang seharusnya mokat akan mokat dalam waktu 500 tahun. Suara Hua Chan terdengar tenang tetapi mengandung tekanan yang tidak dapat ditolak.
Di samping King Teng berdiri pemimpin sekte yang bernama Tianhu. Mendengar peringatan tersebut, King dan Tianhu segera menyatakan bahwa mereka akan melakukan segala kemampuan yang dimiliki agar tidak mengecewakan kepercayaan Hua Chan. Keduanya terus bersujud dengan penuh hormat, di hadapan Hua Tan. Status mereka terlihat sangat rendah, seolah seluruh alam ilahi surga berada di kendali satu orang saja dan Hua Chan tampak seperti penguasa mutlak yang mengendalikan segalanya. Ketika King Teng dan Tianhu kembali mengangkat kepala, sosok Hua Chan sudah menghilang dari kursi utama. Hanya setelah Hua Chan pergi keduanya baru berani menghela nafas lega. King Teng kemudian mengeluarkan buah kembar Yin Yang yang sebelumnya diberikan oleh Xiao Yan. Mata Tianhu langsung berbinar saat melihat benda langka tersebut. Tianhu mengambil buah dan memeriksanya dengan cermat. King Teng menjelaskan bahwa buah tersebut memang diberikan oleh Xiao Yan. Namun, King Teng merasa sedikit bersalah karena telah menyeret Xiao Yan ke dalam situasi berbahaya kali ini. Meski begitu, Tianhu menilai bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Informasi yang diberikan kepada Xiao Yan bukanlah kebohongan sehingga mereka sebenarnya tidak benar-benar menipu Xiao Yan. Tianhu kemudian menyimpan buah kembar Yin Yang dengan hati-hati. Setelah itu, Tianhu mengingatkan bahwa alam ke-9 dipenuhi dengan makhluk beku yang sangat mengerikan. Selain itu, api mendalam 9 meter memang benar-benar ada di sana. Bahaya yang menunggu di dalamnya begitu besar sehingga bahkan seorang ahli sekuat Xiao Yan mungkin akan kesulitan meloloskan diri. King Teng berharap bahwa Xiao Yan memperoleh keberuntungan yang cukup untuk melewati semua bahaya tersebut. Dalam pandangan King Teng, Xiao Yan adalah sosok yang sangat luar biasa. Xiao Yan memiliki hubungan dengan selir iblis api abadi dan dikelilingi banyak tokoh kuat. Selain itu, pil ibu anak Yin yang pernah muncul di alam mendalam surga barat. Sementara sekarang Xiao Yan kembali menunjukkan buah kembar Yin Yang yang merupakan bahan utama pil tersebut. Semua itu membuat King Teng merasa bahwa ada hubungan besar yang tersembunyi di balik berbagai kejadian tersebut. Meskipun belum pernah melihat Xiao Yan muncul di alam mendalam surga barat, King Teng mengetahui bahwa buah kembar Yin yang sangat langka dan sulit ditemukan. Karena itulah King mulai menduga bahwa pil ibu anak ini yang kemudian besar memang disempurnakan oleh Xiao Yan. Dugaan tersebut seketika membuat Tianhu terjekut. Tianhu menatap King Teng membelalak, sementara King Teng mengangguk pelan sebagai jawaban. Meski tidak memahami alasan Hua Chan menggunakan dirinya untuk menyampaikan informasi kepada Xiao Yan, King Teng tetap yakin bahwa semua yang disampaikan adalah fakta. Karena itu, King Teng merasa Xiao Yan seharusnya tidak menyalahkannya, terlebih lagi berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Xiao Yan. King Teng percaya bahwa orang itu memiliki peluang besar untuk lolos dari bahaya yang menunggu di alam ke-9. Selanjutnya setelah memastikan bahwa sangat sedikit orang yang memasuki jurang es Suan mampu keluar hidup-hidup, Tianhu hanya menggelengkan kelapa tanpa menunjukkan kekhawatiran berlebihan. Mendengar hal itu, King Teng tidak banyak berbicara. King Teng segera mengepalkan tangan dan memberi hormat lalu meninggalkan aula utama. King Teng tidak menetap di Sekte Inti Emas 9 Revolusi dan langsung memimpin beberapa bawahannya untuk berangkat. Setelah tiba di simpul kenaikan, King Teng mengetahui bahwa Xiao Yan telah lebih dahulu pergi. Tempat itu dijaga ketat dan tidak semua orang dapat melewatinya tanpa izin Hua Chan. Namun sebagai wakil ketua sekte, King Teng memiliki wewenang yang cukup untuk membuka jalan. Karena itu, King segera membawa rombongannya menuju alam yang lebih rendah. Sementara itu, Xiao Yan lebih dahulu memasuki alam ke-9. Begitu melangkah ke wilayah tersebut, rasa dingin yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Sensasinya seperti miliaran jarum es yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Sejauh mata memandang daratan tertutup lapisan es suan hitam yang menyerupai batu giok gelap, langit tampak rendah dan suram sementara cahaya yang terjebak jauh di dalam es hanya memancarkan warna biru keabu-abuan yang redup. Di tempat itu, waktu seolah-olah berhenti mengalir.
Tidak ada udara yang dapat dirasakan, jika bukan karena darah kuat seorang dewa asli yang terus mengalir tubuh Xiaoyan, maka tubuh fisik biasa pasti sudah lama berubah menjadi patung es. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya ke segala arah untuk menyelidiki keadaan sekitar. Alam ke-9 jelas berbeda dari alam ke-7 dan alam ke-8. Banyak aura kuat tersebar di wilayah tersebut dan tidak jauh di depannya, di dalam bongkahan es raksasa tampak bayangan hitam berukuran sangat besar. Xiaoyan mendekat dan mengamatinya dengan seksama. Di dalam es itu terdapat seekor binatang buas raksasa bermulut lebar. Makhluk tersebut terlihat masih hidup dan bukan tubuhnya yang membeku, melainkan waktunya yang seolah dihentikan secara paksa. Menyadari hal itu, Xiaoyan memahami bahwa hukum yang bekerja di tempat tersebut sangat mengerikan. Menurut penilaian Xiaoyan, wilayah itu merupakan tempat yang melarang keberadaan api binasa, karena nyala api binasa tidak mungkin mampu bertahan menghadapi hukum dingin ekstrim semacam itu. Selanjutnya, Xiaoyan terus bergerak sambil mengamati sekeliling. Semakin jauh Xiaoyan melangkah, semakin banyak pemandangan aneh yang terlihat. Tidak hanya terdapat berbagai sosok makhluk hidup yang terjebak dalam es, tetapi banyak di antaranya yang masih memancarkan aura kehidupan. Hal itu jelas menandakan bahwa mereka semua belum mokat. Bahkan Xiaoyan melihat sebuah kota utuh yang terperangkap di dalam lapisan es. Di dalam kota itu, banyak penduduk masih mempertahankan posisi mereka saat bergerak, berjalan, dan beraktivitas. Seluruh kota tampak seperti dibekukan tepat pada satu momen tertentu. Setelah mengamati beberapa saat, Xiaoyan pada akhir mengaktifkan petir ekstrim dan melesat cepat di atas lapisan es. Pada saat yang sama jiwa Void digunakan untuk mempercepat pergerakan menembus dunia beku tersebut. Tidak lama kemudian, sebuah dinding es raksasa muncul di hadapan Xiaoyan. Dinding itu begitu besar hingga tampak membelah udara menjadi dua bagian. Tinggi dan lebarnya sulit diperkirakan dan menyerupai pedang ilahi yang membelah langit dan bumi. Di salah satu bagian dinding es itu, lebih dari 10 sosok sedang berkumpul. Mereka tampaknya telah menemukan titik yang paling lemah pada dinding tersebut. Xiaoyan pun segera mendekati kelompok tersebut. Setiap orang di sana dilindungi oleh api yang berwarna berbeda-beda. Salah satu di antara mereka memancarkan aura kuno yang kuat, dan dari aura tersebut dapat diketahui bahwa orang itu mengendalikan api purba. Beberapa orang membahas kondisi dinding es di hadapan mereka, dan menurut perkiraan mereka Xuan Ming berusia puluhan ribu tahun itu mengandung hukum dingin yang sangat menakutkan. Meskipun mereka masih mampu memasuki wilayah tersebut, kemungkinan besar mereka akan berakhir seperti para sosok yang terjebak dalam es sekitarnya. Mereka juga mengetahui adanya banyak gua es tersembunyi di balik dinding tersebut. Konon berbagai harta karun ciptaan berada di dalamnya. Karena itulah muncul usulan untuk bekerja sama demi meningkatkan peluang bertahan hidup. Namun usulan tersebut tidak memperoleh sambutan. Keheningan pada akhirnya segera menyelimuti kelompok tersebut. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mempercayai orang lain. Dalam situasi berbahaya seperti itu, bekerja sama justru bisa menjadi jalan menuju kemokatan. Selain itu, tidak ada sosok yang cukup kuat untuk memimpin semuanya. Orang terkuat di sana hanyalah seorang keabadian dewa tingkat ketiga yang mengendalikan api purba. Orang itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil menunggu orang lain memohon kepadanya untuk memimpin. Namun harapan tersebut tidak pernah terwujud. Pada akhirnya sebagian besar mulai kehilangan keberanian. Beberapa orang bahkan berbalik dan bersiap meninggalkan tempat tersebut. Mereka tidak rela mempertaruhkan nyawa hanya untuk berubah menjadi patung es hidup yang akan terjebak selamanya. Namun tepat pada saat itu, aura kuat tiba-tiba menyapu dari kejauhan. Sebuah cahaya panjang melesat seperti pelangi yang membelah langit. Kecepatannya terus meningkat tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti. Ekspresi semua orang langsung berubah drastis.
mereka buru-buru mundur ketika menyadari bahwa sosok tersebut sedang meluncur lurus ke arah dinding es Xuanming. Mereka menyadari seseorang akan menabrakkan diri secara langsung ke dinding es. Jika benturan itu melepaskan gelombang energi besar, maka seluruh area bisa terkena dampaknya. Sebelum siapapun sempat bereaksi lebih jauh, cahaya panjang itu pada akhirnya sudah tiba. Suara ledakan keras mengguncang seluruh wilayah, angin kencang menyapu ke segala arah dan sesaat kemudian terdengar dentuman yang jauh lebih besar. Dinding es Xuanming yang kosong ternyata ditembus secara paksa, sebuah lubang raksasa selebar ratusan kaki langsung terbuka di permukaannya. Melihat pemandangan itu, mata semua orang langsung berbinar. Mereka tidak lagi memikirkan kerjasama ataupun kepemimpinan. Seluruh sosok segera bergegas menuju lubang besar yang ada, dan orang yang menerobos dinding itu tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan. Dengan tubuh kuat seorang dewa kuno serta dukungan sumber api dan sumber petir, Xiao Yan mampu mengabaikan sebagian besar tekanan yang diberikan oleh hukum dingin di tempat tersebut. Walaupun kekuatan kedua sumber tersebut telah melemah setelah memasuki alam dewa surga, kekuatan yang tersisa masih sangat mengerikan. Setelah menembus dinding es, Xiao Yan sama sekali tidak mempedulikan para pengejar di belakangnya. Xiao Yan terus menyebarkan kekuatan jiwa untuk mencari petunjuk menuju inti jurang es Xuanming. Namun semakin jauh bergerak alis Xiao Yan semakin berkerut. Sekitar setengah batang dupa telah berlalu, tetapi Xiao Yan masih belum melihat ujung dari dinding es tersebut. Barulah setelah beberapa waktu, Xiao Yan menyadari adanya sesuatu yang tidak beres. Tubuh Xiao Yan pun tiba-tiba berhenti. Di hadapannya muncul sebuah terowongan es yang terasa sangat familiar. Terowongan itu masih menyimpan jejak aura yang sebelumnya ditinggalkan oleh Xiao Yan sendiri. Xiao Yan langsung menyadari bahwa dirinya telah kembali ke tempat yang pernah dilewati. Padahal selama perjalanan tadi, Xiao Yan yakin dirinya terus bergerak lurus tanpa pernah berbelok. Segera kekuatan jiwa dilepaskan seperti gelombang besar untuk menyekeliki dikit seluruh area. Informasi yang diberikan King Tong melalui gulungan giok hanya sampai pada bagian ini. Setelah memasuki wilayah tersebut, Xiao Yan harus mengandalkan dirinya sendiri. Rasa dingin dan mengerikan terus menembus tubuh dan jiwa Xiao Yan. Api pelindung di sekelilingnya memang masih mampu menahan sebagian pengaruhnya, tetapi perasaan kembali ke jalur yang sama membuat hati Xiao Yan menjadi semakin waspada. Yang lebih menyeramkan lagi, terowongan es di belakangnya mulai menutup dengan kecepatan tinggi. Lapisan es yang baru terbentuk terus merambat maju seperti makhluk yang tak terlihat yang sedang mengejarnya. Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain selain terus bergerak maju. Semakin cepat Xiao Yan melesat, semakin cepat pula lapisan es di belakangnya pulih. Lalu tiba-tiba pemandangan di depannya membuat langkah Xiao Yan terhenti sesaat. Lebih dari 10 sosok yang sebelumnya berada di luar dinding es Xuanming kini muncul di dalam lapisan es di hadapannya. Ekspresi mereka tampak berbeda-beda, ada yang panik, ada yang putus asa, dan ada yang menunjukkan ketakutan luar binasa. Namun semuanya telah membeku dalam satu momen yang sama. Melihat keadaan itu, Xiao Yan pada akhirnya segera memahami apa yang terjadi. Jika berhenti bergerak, nasibnya akan sama seperti mereka. Dapat dikatakan bahwa berhenti sama saja dengan kematian. Akhirnya tanpa ragu sedikit pun, Xiao Yan langsung mengerahkan seluruh kekuatan jiwa alam void. Energi jiwa itu dituangkan ke dalam kekuatan gua void untuk mencari anomali yang tersembunyi di wilayah tersebut. Menurut penilaian Xiao Yan, entah tempat ini merupakan susunan kuno atau dipengaruhi keberadaan roh misterius. Selama fenomena aneh ini dapat terbentuk, maka pasti terdapat kelemahan di dalamnya. Selama kelemahan itu ditemukan, Xiao Yan yakin dirinya masih memiliki kesempatan untuk menerobos lautan es yang tampaknya tidak memiliki akhir layaknya cinta Bude Yanti kepada Pak De Yanto.